Halo teman-teman semua dan juga siswa kami kelas 11 di SMA Negeri 10. Kali ini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan peralatan-peralatan hardware komputer. Untuk itu disimak ya. Baiklah, simak penjelasan berikut ya. Nah, komputer biasanya yang kita lihat secara fisik ada yaitu casing. Kemudian yang kedua monitor, yang ketiga mouse, yang keempat keyboard. Itu yang kita lihat secara fisik dari luar. Namun saya akan menjelaskan perbagian-perbagiannya, termasuk pengelompokannya. Nah, monitor ini termasuk bagian penampil atau alat output. Selain ini ada juga alat output yaitu printer. Alat output adalah alat yang menampilkan hasil dari proses komputer. Nah, yang kedua ini adalah casing. Di dalamnya ada CPU. Nanti akan kita bahas. Ini termasuk perangkat proses. Nah, yang ketiga perangkat input, yaitu ada mouse dan ada keyboard ya. Nah, tadi ada 3 bagian komputer. Saya ulangi, perangkat input yaitu mouse dan keyboard, perangkat proses yaitu CPU, di dalamnya ada mainboard, ada prosesor, ada memori. Kemudian yang ketiga perangkat output yaitu monitor dan juga printer. Nah, scanner masuk ke mana? Scanner itu masuk ke perangkat input ya, karena scanner itu memasukkan gambar ke dalam komputer. Nah, itu dia perbagian-bagiannya. Sekarang kita masuk ke bagian isi dari komputer itu. Seperti ini ya. Ini saya buka. Ya, isi dari komputer itu di sini seperti ini. Ini ya. Nah, di dalamnya ada yang pertama mainboard, yaitu papan utama, sama dengan yang di sini. Mainboard ini adalah perangkat utama atau tempat menempelkan alat-alat lain. Ini adalah jalur-jalur untuk menempelkan barang-barang lain seperti memori dan prosesor. Tadi yang pertama adalah mainboard, ini dia. Yang kedua ada memori, ini memori card, atau lebih dekat bisa saya tunjukkan memori seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan yang sering disebut satuan gigabyte. Apa kegunaan memori? Sebagai penyimpan data sementara. Nah, kalau komputer lambat, biasanya memori diperbanyak. Dengan tingginya kapasitas memori ini, maka program yang berat bisa diolah di memori ini. Jadi dia tidak kesulitan. Nah, ada macam-macam memori ya. Ini adalah memori DDR yang terakhir. Oke. Nah, yang berikutnya di sini ini ada fan atau kipas.
atas, di dalamnya, di bawahnya ada prosesor. Bagaimana bentuk prosesor? Saya tunjukkan yang lebih dekat seperti ini ya. Jadi di bawah fan ini, kipas ini, ada prosesor. Apa kegunaan prosesor? Prosesor ini adalah otak dari komputer. Di sini terjadi pemrosesan. Nah, inilah yang mengatur semua perintah-perintah yang ada di komputer ini. Yang berikutnya adalah hard disk. Ini hard disk ya. Apa kegunaan hard disk? Tempat penyimpanan data. Ketika kamu tekan save, maka data itu masuk ke dalam hard disk. Ketika kamu klik program itu diambil dari hard disk. Nah, selain itu ada hard disk eksternal ya. Ini model dicolok ke USB dengan kabel. Ini biasanya dicolok di bagian USB komputer seperti flash disk. Kalau flash disk mungkin semua sudah kenal ya, flash disk seperti ini. Nah, sementara bedanya ini dengan hard disk eksternal, ini internal, berada di dalam komputer, dan ini berada di luar komputer. Perangkat yang berikutnya adalah CD-ROM. Ini CD-ROM ya. CD-ROM, atau kita lihat dari depan. Nih. Apa kegunaan dari CD-ROM? Memutar CD atau DVD. Nah, CD-ROM ini sekarang kebanyakan sudah bernama DVD-ROM, di mana VCD dengan DVD sudah bisa diputar. Yang kemudian ada bentuk DVD-ROM yang eksternal seperti ini ya. Ini juga seperti hard disk eksternal tadi. Ketika kita mempunyai laptop yang tidak ada DVD-nya, kita bisa beli perangkat DVD-ROM eksternal, dan ini nanti menggunakan kabel USB dan dipasang di colokan USB. Nah, apalagi kira-kira? Nah, ini tadi hard disk laptop ya, lebih kecil daripada hard disk komputer. Pertanyaannya, apakah bisa hard disk laptop dipasang di komputer biasa, di PC rumah biasa? Nah, bisa ya, menggunakan casing hard disk, casing HDD. Bagaimana bentuk casing HDD? Kita bisa membeli perangkat casing HDD seperti ini. Hard disk kita masukkan ke dalam dan kita pasangkan dengan penutupnya, dan USB ada dari sini. USB, dan ini nanti kita colok di bagian USB komputer rumah. Nah, cara memasangnya bagaimana? Nah, seperti ini dia ya. Hard disk laptop kita masukkan. Oh ya, sudah ada di dalam ya. Nah, ini ada boardnya atau mainboardnya. Jadi seperti ini dia. Nah, yang diperlukan di sini adalah kabel USB untuk hard disk eksternal. Nah, sekarang hard disk internal laptop sudah sama dengan hard disk eksternal yang memang sudah jadi dari sebelumnya, pabrikan. Sama-sama dicolok ke bagian USB. Nah, yang berikutnya adalah bagian dari isi komputer ini adalah power supply. Ini adalah penyedia daya dari komputer.
Nah, kalau tidak ada daya tentu komputer tidak bisa kita hidupkan. Ya, oke. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan dari perangkat hardware dari komputer. Jangan lupa tadi ada 3 jenis hardware: perangkat input yaitu mouse dan keyboard, perangkat proses yaitu CPU komputer, di dalamnya ada banyak komponen, memori, prosesor, dan perangkat yang ketiga adalah perangkat output yaitu monitor dan printer. Sekian dulu, semoga bermanfaat video ini. Selanjutnya nanti semoga kamu bisa merakit komputer sendiri dan mengatasi masalah pada komputermu sendiri. Sekian anak-anak kami semuanya, semoga kamu semakin mengenal hardware dari komputer, dan nanti saya harap juga kamu bisa merakit komputer sendiri. Jika ada kesulitan, kamu juga bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar di bawah di channel YouTube ini. Jangan lupa channel ini di subscribe dan ditekan loncengnya. Terima kasih, salam sehat.